Apa pakai? Oh, sudah ya, sudah ini ya. Sudah, Pak. Minjem. Oke, kita mulai. Oke, mulai ya Pak Patri ya. Oke, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Mohon izin Pak Padri, Kak Zaki, dan Bapak Ibu semua. Hari ini kita fokus di dua materi ya. Nanti ada dua slide sehubungan dengan materi yang pertama tentang narkotika sekaligus strategi pencegahannya. Terus yang kedua sehubungan dengan lalu lintas ya dalam perspektif hukum, dan tentunya ini juga berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti harapannya Bapak Ibu semua yang mengikuti Zoom ini dapat menyampaikannya ke keluarga, ke lingkungan, bisa juga langsung ke para pelajar, karena bagaimana dua hal ini, dua materi ini sangat berkaitan sekali dengan peranan Bapak Ibu semua sebagai guru, tentunya sebagai pendidik. Ada dua slide ini, nanti saya bacakan untuk yang tentang narkobanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya mengambil pertama karena ini masuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Ya, saya mengambilnya sehubungan dengan Kecamatan Sungai Selan secara khusus. Nah, walaupun di Kabupaten Bangka Tengah banyak sekali kecamatan-kecamatannya, tapi saya melihat di Pelabuhan Sungai Selan terlebih dahulu. Ini adalah Pelabuhan Sungai Selan yang ada di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Bisa kita lihat ini pelabuhannya cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan pelabuhan yang ada di Kota Pangkal Pinang, di Belinyu, dan sebagainya. Nah, terus ada beberapa contoh sehubungan dengan kasus ya yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Kita ambil di Sungai Selan, ini nggak ada kasus-kasus yang terbaru. Bulan 4 tahun 2022 ya, dan ini terjadi di Kecamatan Sungai Selan, dan ini juga sudah masuk Kompas TV, sudah masuk juga di harian Bangka Pos, Bubble Pos. Kawan-kawan, Bapak Ibu semua bisa melihat itu ada di link ya, website yang ada di harian media cetak kita. Nah, ini banyak sekali, ada di Kecamatan Sungai Selan yang ditangani oleh polseknya, polresnya ya, terus juga ada di Jalan Berok. Terus ini ada beberapa, ini adalah salah satu beberapa contoh saja, sebetulnya banyak sekali kejahatan tidak pidana narkotika yang terjadi secara khusus di Kecamatan Sungai Selan dan secara umum di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, terus ini geografis di Sungai Selan. Artinya saat ini Pelabuhan Sungai Selan menjadi alur tempat keluar masuknya barang-barang yang tentunya tingkat pengawasannya mungkin ada celah dan sebagainya, sehingga memudahkan narkotika ini masuk. Nah, terus juga barang-barang disinyalir seperti narkotika dan sebagainya masuk melalui pelabuhan ini. Nah, terus juga saat ini ya kondisi penduduknya termasuk dengan berbanding dengan aparat penegak hukumnya, tentunya bisa kita lihat di Kecamatan Sungai Selan atau di kecamatan yang lain di Kabupaten Bangka Tengah belum sebanding dengan kondisi aparat penegak hukumnya. Itu salah satu faktornya. Terus juga diharapkan nanti ya aparat penegak hukum, polisi, lanal, terus juga Koramil misalnya, serta bea cukai yang ada, ini masih harus ekstra dalam menyikapi permasalahan narkoba ini. Nah, yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Ini salah satu dasarnya ya. Ini bisa Bapak Ibu semua lihat, ada di internet dan sebagainya ya. Undang-undangnya kita masih menggunakan saat ini Undang-Undang 35 tahun 2009. Artinya sudah 13 tahun undang-undang ini masih dipakai sampai saat ini. Tentunya ada kekurangan dan kelebihan dalam penerapan dari undang-undang ini terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Ada Perpres ya, terus juga ada Inpres,
serta ada peraturan BNN ya, sehubungan dengan TK yang ada di BNN provinsi dan kabupaten kota. Tentunya kalau di pusat itu namanya BNN pusat ya. Terus yang kedua kalau di provinsi itu namanya BNN provinsi. Kalau kabupaten kota namanya BNN kabupaten atau kabupaten kota. Jadi kalau di Bangka Tengah ada namanya BNN Kabupaten Bangka Tengah namanya. Nah, terus ini beberapa potret permasalahan narkoba di Indonesia ya. Yang pertama letak geografis ya, tentunya kalau di Bangka Tengah tadi saya contohkan di pelabuhannya bisa kita lihat. Terus juga minimnya fasilitas, terus juga modus operandi yang sangat luar biasa terjadi sehubungan dengan tindak pidana ini. Nah, modusnya beragam-ragam. Ada yang faktor ekonomi, terus juga ada faktor sarana prasarana, terus juga faktor untuk pengedar dan sebagainya, macam-macam modusnya. Terus juga penyalahgunaan narkoba ini merambah berbagai hal ya. Salah satunya ada pekerja, terus juga pelajar mahasiswa, ada populasi umum. Ini tingkat persentase dan sebagainya. Jadi tingkat stres orang bekerja, terus juga pelajar dan mahasiswa yang jauh dari orang tua, termasuk juga populasi umum, masyarakat dan sebagainya, yang faktor lingkungan, faktor coba-coba dan sebagainya ini menjadi salah satu faktor ya penyalahgunaan daripada narkotika ini berdasarkan tingkat pekerjaan ya maupun juga tingkat umurnya. Nah, terus juga penyelundupan narkoba ini ya perlunya diharapkan kita memperhatikan yang namanya kewaspadaan. Kenapa? Ini bisa merusak satu generasi ya. Karena kenapa? Selain modusnya yang canggih, ya beragam-ragam sebagai modusnya, tipikalnya, caranya, ya, dan ini berakibat terhadap kondisi yang terjadi. Nah, bisa kita lihat di gambar ini bagaimana modusnya sangat luar biasa. Ada di hak sepatu, ada yang di dalam tas dan sebagainya, bahkan yang tercanggih itu di dalam ikat pinggang dan sebagainya. Karena kenapa? Penyelundupan narkoba ini sangat rentan sekali yang terjadi. Nah, sedangkan untuk korbannya, ya korbannya sangat luar biasa, ya. Bahkan pelakunya pun bisa kita lihat di sini, sangat luar biasa. Ya, nah di sini juga ini hanya sebatas contoh ya dampak daripada penyalahgunaan narkoba ini. Korbannya semua lini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada dari anak-anak, mahasiswa ya, sampai dengan aparat penegak hukum itu pun bisa saja tersangkut dengan yang namanya narkoba. Nah, terus di sini juga keterlibatan aparaturnya sangat luar biasa. Dalam ini sebagai contoh misalnya, contoh-contoh seperti ini bisa kita lihat ya keterlibatan aparaturnya beberapa kasus yang terjadi di provinsi yang lain. Nah, di sini beragam dari bea cukai sampai dengan politisi keterlibatan aparatur dalam narkotika ini. Nah, terus berbicara konteks dalam segi hukum misalnya. Nah, kita bisa melihat Undang-Undang 35 tadi ya. Ini dari konteks sistem hukumnya dalam proses bagaimana tindak pidana ini ya narkotika ini bisa ditindaklanjuti dari proses penangkapan, terus juga ada proses penyidikan, ada proses pengadilan sampai dengan yang namanya oknum daripada pelaku ini bisa di hukum ya, termasuk juga bisa direhabilitasi kalau seandainya diperlukan. Karena kenapa? Narkotika ini berdampaknya tidak hanya merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara saja, tetapi juga perlunya nah korban daripada narkotika ini untuk direhab, untuk dikembalikan ke kondisi fisik yang awalnya. Nah, terus juga ini bab sedikit ya, sedikit sehubungan dengan pengertian dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu semua yang dalam Zoom ini ya artinya sangat mengerti lah kalau saya melihatnya dalam konteks narkotika ini ya, karena berhubungan dengan yang namanya
narkotika dan psikotropika serta zat aktif lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ganja, ada ekstasi ya, dan tentunya dalam konteks ini menjadi hal yang cukup mempengaruhi. Nah, dampaknya pun daripada narkoba ini berdampak bahkan sampai dengan otak. Nah, otak orang yang menggunakan narkotika ini dia akan berpengaruh sehingga akan menyebabkan kondisi seseorang korban ini dia menjadi sangat tidak stabil dalam kondisi fisiknya. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada ekstasi, rokok yang dikemas, terus juga ada miras dan sebagainya. Ya, ini adalah beberapa contoh-contohnya. Ada putau, ada ganja dan sebagainya. Tentunya beberapa jenis narkotika ini ya ini tingkat efeknya masing-masing berbeda. Tapi pada prinsipnya narkotika itu adalah zat ya yang dapat merusak bahkan merugikan daripada penggunanya. Nah, terus ini jenis narkotikanya ya, ini efeknya seperti apa? Contohnya ya ada beberapa hal ya. Bahkan efeknya pun bisa kita lihat di sini misalnya. Terus nah, proses tergantung ya narkotika ini. Nah, narkoba ini juga apabila kita lihat dari sudut awalnya. Nah, yang pertama ada kompromi, bergaul, dan sebagainya, faktor lingkungan, terus diawali dengan coba-coba, terus juga ada kebiasaan, ya, yang akhirnya dia coba-coba itu menjadi kebiasaan, ya puncaknya akhirnya yang bersangkutan kalau tidak bisa tidak pakai, ya artinya dia ada ketergantungan, bahkan kalau bahasa istilah kita itu dia sakau, dia berdampak kepada kerusakan pada organ tubuh, bahkan bisa saja dalam konteks korban ini ya dia meninggal dunia kalau salah dalam kondisinya sudah tahap penggunaannya yang sangat luar biasa daripada narkotika ini. Nah, ada beberapa faktor hubungan narkotika ini dapat kita lihat penyebab misalnya. Ada faktornya, yang pertama ada faktor lingkungan, ya, salah bergaul, ya. Terus juga ada faktor keluarga, dalam hal ini keluarga yang tidak memperhatikan kondisi tumbuh kembang daripada penggunanya. Biasanya anak-anak, mahasiswa, dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana faktor itu kembali ke diri sendiri, ya, faktor daripada penggunanya. Kalau kita misalnya mengatakan tidak untuk narkotika, insya Allah kita tidak akan dalam konteks menggunakan itu sebetulnya. Terus kelompok-kelompok, nah kelompok-kelompok atau sindikat inilah yang memasarkan daripada narkotika ini. Nah, dan ini tersebar sangat luar biasa. Nah, terus ini beberapa kebijakan ya dalam hal konteks narkotika ini bisa Bapak Ibu semua lihat, banyak juga di internet dan sebagainya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu atau saudara atau teman dan sebagainya ada terkena narkotika, misalnya narkoba, pecandu, sebagainya, segeralah untuk melaporkan diri, ya artinya dalam konteks untuk dirawat, bisa itu juga melaporkan di ke IPL ya, Mas IPWL, dan ini ada di puskesmas atau di rumah sakit dan sebagainya. Nah, berbeda dalam konteks seandainya penyalahgunanya atau korbannya ini tertangkap tangan misalnya, ini berbeda. Jadi kalau seandainya melihat atau menemukan, silahkanlah melapor ke IPWL. Tentunya ini untuk direhabilitasi, tentunya ini juga untuk dirawat dalam konteks dalam proses penyembuhannya. Berbeda dengan seandainya yang tertangkap. Nah, itu berbeda dalam prosesnya, tentunya akan ada penanganannya secara hukum. Terus ini ada sanksi-sanksi ya sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Ini identik dengan pasal 111 ya dalam Undang-Undang 35 2009 ya, sanksinya jelas sekali ya. Tergantung golongannya tadi, yang narkotika itu ada golongan 1, golongan 2 ya, dan golongan yang lain tentunya masing-masing setiap golongan itu berbeda dalam konteks hukumannya. Nah, ada di pasal 112 juga, terus di sini juga ada 114, terus 127 ya, ini sangat sering sekali 127 ini ya. Terus juga pencegahannya seperti apa Bapak Ibu semua? Pencegahannya sebetulnya tidak harus yang mahal-mahal. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kita masing-masing, memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada tentunya. Terus juga pendewasaan kepribadian ya, meningkatkan pengembangan kompetensi masing-masing.
terus juga meningkatkan kepercayaan diri, dan tentunya kalau yang merokok, hindari kebiasaan merokok Bapak Ibu semua, karena diawali kebanyakan hampir rata-rata yang tidak bisa menghindari kebiasaan merokok itu identik dengan salah satu simultan untuk arahnya ke narkotika Bapak Ibu semua. Nah, tapi saya tidak melarang ya Bapak yang merokok dan sebagainya, tapi dalam konteks kita melihat salah satunya unsur-unsur pencegahannya Bapak Ibu semua. Terus peran dari orang tua ini sangat penting sekali dalam proses pencegahan narkotika. Nah, khususnya kalau seandainya terhadap anak, sepupu dan sebagainya. Nah, ini akan harus menjadi perhatian kita semua. Walaupun tidak sekaligus, tidaknya ada perlahan, step by step ya. Artinya bagaimana kita mencegah ya agar lingkungan terdekat kita tidak terkena yang namanya narkotika ini. Nah, terus oke, jadi ini untuk materi narkotika Bapak Ibu semua. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, nanti silahkan saya share dulu untuk materi yang kedua sehubungan dengan lalu lintasnya. Oke. Zaki belum bisa saya Zaki untuk yang materi yang kedua Zaki share screen-nya hostnya. Izin Kak Zaki. Izin Kak Zaki. Iya, iya ini saya belum bisa untuk yang share screen yang kedua. Oh ya, oke. Oke, siap. Diklaim dulu. Ya. Oke, sudah Pak. Siap. Bentar, saya cari materinya di mana dulu nih. Sebentar, oke. Oke, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Belum Pak. Kelihatan. Oke. Materi yang kedua Bapak Ibu ya, ini sehubungan dengan tertib lalu lintas ya. Ini dalam perspektif hukumnya juga. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan. Karena kenapa ini sangat berhubungan sekali sebetulnya dengan profesi kita, apalagi anak SMP ya. Sekarang ini sudah banyak yang pakai motor ya. Padahal dalam konteks hukumnya anak yang pakai motor ini, khususnya anak SMP ini belum punya SIM. Nah, SIM itu surat izin mengemudi Bapak Ibu semua. Sebetulnya tidak boleh. Nah, karena kenapa? Selama dia belum ada SIM, berarti anak ini atau siswa ini tidak diperbolehkan sebetulnya naik motor. Nah, karena kenapa? Belum ada SIM-nya. Nah, SIM itulah
yang menjadi dasar untuk anak atau siswa itu mengendari motor. Nah, oke, saya ngambil satu faktor ya dan beberapa hal yang berkaitan. Jadi motor ini identik dengan yang namanya kecelakaan Bapak Ibu semua. Karena kenapa? Anak siswa SMP ini rasa tanggung jawabnya ya belum sepenuhnya ada pada anak itu. Karena kenapa? Anak ini dianggap belum cakap dalam konteks mengendarai motornya. Kenapa? Belum ada surat izin mengemudinya. Nah, yang berakibat daripada siswa ini menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan itu. Nah, ada yang namanya faktor manusia. Nah, faktor manusia ini sekitar 67% Bapak Ibu semua, ini berdasarkan riset juga. Faktor manusia ini menjadi faktor di mana salah satu kecelakaan itu terjadi. Salah satu sampaikan tadi, anak SMP misalnya, belum punya atau belum wajib untuk naik motor, tapi dia ke sekolah naik motor. Berjalan selain di luar sekolah naik motor dan sebagainya. Ini menjadi faktor yang pertama ya, salah satu. Terus ada faktor kendaraan. Faktor kendaraan ini adalah faktor di mana kondisi kendaraan yang dipakainya ya dalam kondisi yang tidak baik-baik atau dalam kondisi yang tidak sehat. Misalnya bannya tipis, terus juga kondisi tidak ada klakson atau pengeras suara, tidak ada juga misalnya rem dan sebagainya, remnya sudah kurang baik dan sebagainya. Terus ada yang namanya gabungan daripada faktor-faktor ini tadi Bapak Ibu semua. Terus ada faktor jalan, misalnya jalan berlubang, tikungan tajam, terus lebar daripada jalan itu yang tidak sesuai dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu semua bisa merasakan dalam kondisi Bapak Ibu semua dalam pada waktu berjalan atau naik motor misalnya, bisa lihat kondisi kita. Nah, terus ada beberapa faktor juga di sini saya tambahkan selain faktor pengemudi ya, pengemudi atau pemakai sepeda motor itu identik yang namanya melanggar aturan Bapak Ibu semua atau tidak disiplin misalnya, terus tidak sabar. Nah, ini seringkali kita dalam konteks ini lama betul ini lampu merah ya, lama betul lampu merah. Terus juga kadang-kadang bawaan kita dalam kondisi fisik yang kurang sehat, ngantuk, lelah, dan sebagainya. Nah, ada juga ada faktor yang pengaruh obat misalnya sebagainya ya. Terus yang kedua faktor kendaraan tadi. Nah, saya sampaikan tadi ban tipis misalnya, lampu tidak berfungsi, melebihi muatan misalnya. Terus juga jalannya bukan peruntukan kita pakai ya. Terus juga ada faktor jalan. Jalan tadi juga saya sampaikan ada jalan sempit, bergelombang, tikungan, tanjakan, dan sebagainya. Akhirnya mempengaruhi daripada kondisi di saat kita naik motor. Nah, terus ada faktor cuaca. Faktor cuaca ini dalam kondisi hujan misalnya, licin, berkabut, dan sebagainya. Akhirnya menjadi salah satu faktor seseorang naik motor dalam kondisi yang menyebabkan berefek terhadap kecelakaan. Nah, terus ada beberapa faktor peraturan terkait dengan bagaimana kita lalu lintas. Yang pertama, sampai detik ini masih dipakai undang-undang ini Bapak Ibu semua, Undang-Undang 22 tahun 2009. Sudah 13 tahun juga undang-undang ini sama dengan narkotika tadi ya. Undang-undang inilah yang masih kita pakai sampai dengan saat ini. Terus juga sehubungan dengan teknisnya ada instruksi Dirjen Bina Marga ya tentang bagaimana keselamatan di jalan. Nah, ini turunannya Bapak Ibu semua. Terus ada beberapa permasalahan eksternal yang di luar yang terjadi di saat kita dalam kondisi berlalu lintas. Nah, Bapak Ibu semua bisa melihat kondisi gambar yang seperti ini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa lihat dalam kondisinya seperti ini. Silahkan lihat kondisi naik motor yang seperti ini. Ini terjadi di kita sehari-hari. Ini terjadi Bapak Ibu semua. Goncengnya gonceng 5. Terus juga bisa Bapak Ibu lihat di jalan raya ada ban pecah misalnya. Ini terjadi. Akhirnya lalu lintas jalan, apalagi ini bisa dilihat di tikungan Bapak Ibu semua dalam kondisi ini. Tentunya sangat rentan sekali apabila kita berkendara baik motor maupun mobil sebagainya. Nah, terus jalan ini identik dengan yang namanya identik dengan faktor pengguna Bapak Ibu semua. Ini sangat terjadi sekali seiring sejalan
Karena satu jalan itu kita identik dengan satu jalan, tetapi penggunanya sangat banyak sekali Bapak Ibu semua. Terus juga kondisi kendaraan yang banyak yang tidak stabil. Nah, tentunya ada yang besar, ada yang kecil, dan ini terjadi dalam satu jalan yang kita lalui. Sedangkan ada faktor-faktor eksternal penyebab daripada kecelakaan ini Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat sini. Nah, ada pasar ya, pasar di pinggir jalan yang menggunakan yang namanya ruas jalan. Nah, terus juga ini kalau di kota-kota besar ada pangkalan becak seperti ini ya, parkir dan sebagainya, sehingga di dalam konteks jalan yang identik untuk sepeda motor, pejalan kaki, dan tentunya mobil misalnya, tapi dipergunakan untuk yang tidak semestinya. Nah, warung